Hai eksekutif muda, jumpa lagi dengan saya Elvi Mulia. Kita lanjut membahas topik menjadi leader yang efektif. Beberapa sesi yang lalu kita sudah selesai membahas persepsi. Persepsi karyawan yang positif terhadap atasan dan perusahaan sangat penting. Karena menjadi landasan mereka berperilaku ketika menjalankan tugas sehari-hari. Karyawan dengan persepsi yang positif memiliki motivasi yang sangat tinggi dan produktivitas yang sangat baik. Alhasil, performance atau kinerja mereka sangat luar biasa. Untuk sesi ini kita bahas learning organization. Kita langsung saja lanjut ke slide PowerPoint. Tidak terasa kita sudah masuk sesi 8. Yaitu learning organization. Karyawan, manajemen tim, direksi yang terus-menerus belajar dalam satu perusahaan akan membentuk perusahaan menjadi learning organization. Belajar yang paling efektif adalah belajar dari on the job training, yaitu kita belajar ketika kita melakukan pekerjaan. Walaupun tidak jarang kita membuat kesalahan, tetapi kita belajar dari kesalahan yang kita buat juga. Kemudian kita belajar dari pergaulan sosial dan pengalaman hidup. Yaitu kita belajar bagaimana membangun hubungan baik dengan stakeholders, termasuk dengan bawahan kita, dengan kolega kita, dan juga dengan atasan kita. Kemudian kita juga mesti belajar dari intuisi. Intuisi semakin diasah, semakin tajam. Demikian juga pertimbangan atau judgment. Kita juga harus belajar dari judgment atau pertimbangan yang kita ambil. Semakin lama kita harus semakin menguasai atau semakin pandai mengambil judgment, menentukan judgment. Expertise adalah keahlian. Kita juga harus belajar dari keahlian yang kita punyai. Common sense ini juga sangat penting karena common sense ini berarti apapun yang kita hasilkan, katakan atau kita ambil keputusan itu harus bisa dapat diterima secara umum, bukan karena saya yang mengatakannya, tetapi secara umum dapat menerima judgement kita atau keputusan kita. Itu adalah common sense. 4 cara pendekatan learning organization, yaitu yang pertama adalah ciptakan kultur belajar. Yang kedua adalah membangun visi misi bersama. Yang ketiga adalah berpikiran sistem, jadi bukan berpikiran silo ya. Yang keempat adalah pelatihan tim, yaitu training. Menciptakan kultur belajar adalah seimbangkan kepentingan stakeholders. Stakeholders itu adalah siapa aja, yaitu pelanggan, supplier, government, karyawan, direksi, pemegang saham, dan lain-lain, semua pihak yang berhubungan dengan perusahaan, yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Kemudian fokus pada manusia, bukan sistem. Kita harus fokus pada manusia. Yakinkan karyawan, mereka dapat merubah lingkungan. Jadi kita juga harus meyakinkan karyawan bahwa jangan hanya menerima keadaan seperti apa adanya saat ini, tapi kita harus bisa merubahnya. Seperti kita merubah proses kerja menjadi lebih efisien. Siapkan waktu untuk belajar. Jadi selalu ada waktu untuk karyawan belajar dan belajar. Melihat masalah secara keseluruhan. Itu kita harus melihat masalah secara keseluruhan dan jangan hanya sepotong-sepotong atau masalah divisi per divisi. Setiap masalah adalah masalah perusahaan. Mendorong komunikasi terbuka. Komunikasi terbuka dasarnya adalah kejujuran. Jadi kita harus berani mendorong bahwa
Komunikasi terbuka untuk perusahaan adalah penting, jadi tidak ada hidden agenda. Mendukung kerja tim. Sebagai atasan, kita bekerja pada suatu perusahaan, pasti kita mempunyai bawahan atau karyawan yang berada di bawah tanggung jawab kita, sehingga semuanya kita harus yakinkan mereka bahwa kita harus kerja tim. Kemudian jadilah leader yang down to earth, yaitu leader yang siap sedia selalu turun ke bawah. Kalau ada di kantor, berkelilinglah kantor. Lihat-lihatlah karyawan bekerja. Sedangkan jangan lupa bahwa kita juga harus pergi ke lapangan untuk melihat atau berjumpa dengan pelanggan. Ya, chatting-chatting sama mereka, kita bisa dapat informasi yang sangat berharga. Tujuan dari kultur belajar apa? Yaitu satu, semangat belajar karyawan meningkat. Jadi begitu perusahaan itu memiliki kultur belajar, itu semangat karyawan untuk belajar itu sangat tinggi. Saya kasih contoh, saya masuk dalam satu perusahaan. Ketika saya menyatakan ingin memberi mereka training, wah mereka senang sekali. Setelah saya mulai memberi mereka training, mereka malah mengajukan, Bu, training ini, training topik ini, training topik itu. Jadi macam-macam pengajuannya. Jadi mereka itu langsung bersemangat ingin belajar dan ingin maju. Nomor 2 adalah kemampuan karyawan meningkat karena mereka sadar bahwa dengan training kemampuan mereka itu pasti meningkat. Dengan meningkatnya kemampuan karyawan, kemampuan perusahaan otomatis meningkat. Sehingga perusahaan mampu menghadapi persaingan. Terciptalah high performance organization. Nomor 2 adalah membangun visi misi bersama. Ini saya sering melakukannya. Visi misi itu tidak hanya untuk seluruh perusahaan. Visi misi itu dapat dibangun untuk divisi yang kita pimpin. Dan tentu saja untuk perusahaan yang harus dimulai dari sang presiden direktur. Pertama-tama adalah seorang leader itu kita tentukan visi daripada perusahaan ini seperti apa atau divisi yang kita pimpin seperti apa. Kalau perusahaan tidak ada visi misi tidak apa-apa. Kita buatkan visi misi untuk divisi yang kita pimpin. Kemudian kita membahas visi dengan top management, yaitu dengan second layer kita. Terus kita lanjut menyusun visi sesuai kepentingan perusahaan dan stakeholders. Jadi kita menyusun visinya itu bersama-sama dengan kita bisa saja membentuk satu tim untuk menyusun visi misi yang dikehendaki. Jadi ada timnya, tim ini akan membantu menyusun. Kemudian berbagi visi kepada seluruh karyawan. Setelah visi misi ini terbentuk, maka kita harus share vision kata orang. Kita harus sharing kepada seluruh karyawan agar supaya mereka mengerti ke arah mana perusahaan atau divisi ini akan dibawa oleh tim bersama-sama. Tujuan dari visi bersama atau shared vision itu adalah memberi petunjuk ke arah mana perusahaan akan menuju. Jadi memberi petunjuk atau pengarahan. Sehingga karyawan merasa memiliki visi tersebut dan mereka memberi komitmen. Motivasi karyawan untuk berkinerja juga menjadi sangat tinggi. Karena karyawan mengetahui persis ke arah mana mereka akan menuju. Sehingga mereka jelas dan mereka dapat fokus semua action yang akan diambil ke arah yang sudah ditentukan. Yang ketiga adalah berpikiran sistem. Berpikiran sistem itu adalah memandang masalah secara menyeluruh, sehingga mengambil keputusan dan pilihan tindakan atau action itu terarah kepada sumber masalah.
Proses menjadi efisien dan produktivitas menjadi meningkat. Kerjasama antar divisi pun meningkat. Sedangkan perbandingannya adalah berpikir silo, adalah mental divisi, di mana setiap divisi tidak bersedia berbagi informasi. Keputusan yang diambil per divisi sering mencari kambing hitam. Jadi seperti misalnya divisi sales disalahkan karena tidak mencapai target penjualan oleh divisi marketing. Divisi sales menyalahkan divisi marketing karena program marketingnya kurang menarik. Seperti itu contohnya. Selain itu, berpikir silo itu juga mengurangi efisiensi proses dan mematikan produktivitas. Jadi prosesnya sendiri-sendiri sehingga tentu saja kurang efisien. Dengan sendirinya produktivitas juga menurun. Tidak menciptakan kerjasama antar divisi. Yang tercipta hanya sama-sama kerja per divisi, tapi tidak ada kerjasama. Tujuan berpikiran sistem adalah pemahaman masalah secara keseluruhan. Jadi bukan hanya sepotong-sepotong ya. Memberi alternatif analisa masalah kompleks. Jadi kalau ada masalah yang kompleks, itu kita mempunyai alternatif analisa karena menyangkut seluruh divisi yang ada dalam satu perusahaan, bukan hanya divisi saya atau divisi kamu. Pengambilan keputusan yang tepat, efisiensi proses kerja, dan meningkatkan kerjasama antar divisi. Karena setiap ada masalah itu adalah masalah perusahaan, bukan masalah saya atau masalah kamu, masalah divisi saya atau masalah divisi kamu. Yang keempat adalah pelatihan tim, yaitu training. Training mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kinerja. Selain itu meningkatkan profesionalisme. Karena dengan terus-menerus training, karyawan akan menjadi profesional. Dengan mempekerjakan karyawan-karyawan yang profesional, dengan sendirinya akan terbentuk perusahaan yang profesional juga. Jenis dan cara pelatihan. Biasanya kalau jenis pelatihan itu kita ada soft skill dan hard skill. Soft skill itu adalah komunikasi, leadership, negotiation, creativity, dan lain-lain banyak sekali. Hard skill itu ada seperti salesmanship, ya, tentang marketing, tentang finance, teknik kalau untuk pabrik dan lain-lain. Sedangkan cara pelatihan ada dua, yaitu classroom dan on the job training. Kalau classroom itu biasanya kita melatih konsep dan role play. Kalau on the job training itu adalah pelatihan praktek lapangan. Eksekutif muda, kita sudah selesai membahas learning organization. Setiap orang belajar sejak lahir sampai akhir hayat. Kita mulai belajar dari orang tua dan keluarga, dari sekolah dan kuliah, dari pergaulan sosial dan pengalaman hidup, dari intuisi, judgment, expertise, common sense, dan on-the-job training untuk karyawan. Untuk sesi yang akan datang, kita akan membahas motivation. Sebelum berpisah, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Bye!